Fungsi yang keempat dapat kita sebutkan bahwa tari kreasi sebagai media untuk memperkenalkan budaya lokal dalam mengembangkan pariwisata daerah. Fungsi ini banyak dipakai sampai pada saat ini untuk memperkenalkan atau promosi budaya ke banyak tempat, ke banyak pihak, supaya budaya-budaya lokal bisa dikenal oleh orang-orang dari berbagai tempat sebagai upaya untuk mengembangkan pariwisata daerah. Oke, itu beberapa hal yang berhubungan dengan fungsi dari tari kreasi. Oke, sekarang kita melihat jenis-jenis tari kreasi. Kita sudah melihat juga pada pertemuan sebelumnya dan sudah menyebutkan bahwa tari kreasi mempunyai dua jenis atau terbagi atas dua. Yang pertama, tari kreasi berpola tradisi, dan yang kedua, tari kreasi berpola non-tradisi. Untuk tari kreasi berpola tradisi, itu tari yang dikreasikan secara baru oleh penata tari, tetapi garapannya masih berpedoman pada kaidah-kaidah tari tradisi yang sudah ada. Jadi seorang penata tari membuat atau menciptakan sebuah tari yang baru, tetapi unsur-unsur yang ada dalam tari tradisi dipakai, diadopsi, dimasukkan ke dalam tari kreasi yang baru itu. Baik itu koreografi, koreografi atau gerakan, musiknya atau musik karawitannya, tata busananya, tata rias, ataupun hal-hal yang lain. Lalu fungsi tari kreasi berpola tradisi ini sudah disebutkan tadi dan mempunyai ciri-cirinya sebagai berikut. Bahwa tari kreasi ini mempunyai ciri, tari kreasi berpola tradisi mempunyai ciri, sekurangnya kita bisa menyebutkan 3 hal di sini. Yang pertama, sumber garapannya adalah tari tradisional daerah setempat. Jadi tari kreasi berpola tradisi ini garapannya atau pengembangannya masih terpusat pada tari tradisional atau tari tradisi dari daerah setempat. Ciri yang kedua, susunan gerak atau koreografinya berdasarkan gaya tari daerah setempat. Berdasarkan gaya tari daerah setempat. Kita tidak bisa membuat sebuah koreografi tari kreasi berpola tradisi mengikuti tradisional atau tradisi Dayak, tapi menggunakan gerak tari daerah lain. Misalnya gerak tari dari Papua atau dari Jawa. Tentunya tidak akan sinkron, tidak akan sesuai dengan tari yang akan disampaikannya atau yang akan digarap. Ciri yang ketiga, bahwa garapan tari kreasi berpola tradisi ini diambil dari latar belakang cerita, legenda, dan mitos dari daerah setempat. Artinya ada kearifan lokal, budaya-budaya lokal, baik dalam bentuk cerita atau legenda atau mitos, didokumentasikan atau dihidupkan kembali melalui sebuah gerak tari kreasi. Ciri yang kedua, jenis tari kreasi yang kedua adalah tari kreasi berpola tradisi. Tari kreasi berpola tradisi. Jenis tari ini seutuhnya atau sepenuhnya mengungkapkan emosi manusia secara bebas. Sepenuhnya mengungkapkan emosi manusia secara bebas. Atau setiap penari bebas dalam mewujudkan ekspresi emosionalnya yang tidak terikat oleh sebuah bentuk tari tradisi. Artinya bahwa tari ini
tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Tari kreasi berpola non-tradisi ini tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Sepenuhnya ada pada hak dari seorang penata tari untuk menggarap tari kreasinya ini. Oke, sumber-sumbernya bagaimana seorang penata tari bisa mendapat inspirasi atau sumber yang menjadi panduan baginya untuk menggarap sebuah tari kreasi non-tradisi atau tari kreasi baru ini. Yang pertama, bahwa garapannya berpijak pada kenyataan duniawi, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Itu menjadi salah satu dasar untuk menggarap sebuah kreasi tari. Yang kedua, bertumpu pada kebebasan kreativitas individu. Jadi sepenuhnya berada pada kebebasan untuk berkreasi. Masing-masing seniman tari kreasi baru atau tari kreasi non-tradisi mengembangkan teknik, idealisme, dan kreativitasnya secara bebas. Secara bebas, tanpa ada ikatan tertentu yang harus ditaati. Kita bisa menyebut beberapa contoh tari kreasi baru. Beberapa contoh dari tari kreasi baru. Yang pertama, tari kontemporer. Tari kontemporer. Tari ini tidak terpengaruh oleh tari tradisional. Jadi garapan tari kontemporer sama sekali tidak terpengaruh oleh tari tradisional. Tari ini memiliki koreografi yang unik dan penuh makna. Koreonya, gerakannya sangat unik, tetapi mengandung makna yang sangat mendalam. Iringan musik pun sudah menggunakan program komputer. Sungguh sudah sangat modern. Yang kedua, tari kreasi baru yang kedua adalah tari balet. Tari ini pertama kali dikembangkan di Italia, kemudian menyebar ke Prancis, dan dikembangkan dengan mengkombinasikan musik, drama, puisi, nyanyian, kostum, dan tarian. Jadi beberapa hal dikombinasikan, baik itu unsur musik, unsur drama, unsur puisi, unsur nyanyian, kostum, dan tarian, dikombinasikan dan dipadukan dalam sebuah tarian yang disebut dengan tari balet. Awalnya anggota penari balet ini hanya adalah para bangsawan, di mana mereka mengambil bagian sebagai pemain sandiwara. Namun dalam perkembangannya bahwa tari balet ini sudah bisa ditarikan oleh siapa saja. Tari kreasi baru yang ketiga adalah tari salsa. Tari salsa. Tari salsa. Tari salsa adalah tari berpasangan. Tari berpasangan berarti dua orang berpasangan yang berkaitan dengan musik salsa. Artinya musik yang digunakan dalam tarian ini adalah musik salsa. Karena dalam kata bahasa Spanyol, salsa berarti saus. Tetapi dalam hal ini, dalam pemahaman tarian salsa, bahwa tari salsa ini tarian yang mempunyai banyak gaya, tetapi mengandung rasa makna yang sangat mendalam. Ditarikan dengan sungguh-sungguh penuh perasaan, penuh rasa, dan dipadukan dengan gaya-gaya yang sangat indah, yang sangat estetis. Oke, berikut kita lihat keunikan dari gerak tari kreasi. Kita bisa menyebutkan dua hal keunikan dari tari kreasi. Mungkin anak-anak menemukan keunikan-keunikan lain, silakan ditambahkan dan menjadi penambahan pengetahuan materi tentang ini. Keunikan yang pertama adalah tidak terikat pola atau tidak memiliki aturan baku. Jadi sebuah tari kreasi tidak mengikuti pola tertentu atau tidak mengikuti aturan yang harus ditaati.
Artinya bahwa tari kreasi ini sepenuhnya ada pada kekuasaan seorang penata tari. Dengan kreativitasnya yang tinggi, ia mampu menciptakan segala sesuatunya secara baru untuk diterapkan dalam hasil garapannya dalam sebuah tari kreasi. Keunikan yang kedua bahwa koreografinya atau teknik gerakannya dapat menyesuaikan dengan keadaan. Artinya tema-tema tari yang menjadi keadaan sebuah tari itu sangat menentukan koreografi atau gerakan yang akan dipakai dalam adegan-adegan tarian yang akan dihasilkan itu. Oke, sekarang kita masuk pada bagian unsur-unsur pendukung tari kreasi. Unsur-unsur pendukung tari kreasi. Artinya unsur-unsur ini hanya menjadi pendukung dari sebuah tari kreasi. Unsur yang paling utama dari sebuah tari adalah unsur gerak. Unsur gerak menjadi unsur yang paling utama, dalam sebuah tari. Tanpa ada gerakan, sebuah tari tidak akan tercipta. Oke, kita bisa menyebutkan beberapa unsur pendukung dalam hal ini. Yang pertama itu musik atau iringan. Musik yang dipakai dalam sebuah gerak tari kreasi mengandung tiga fungsi. Yang pertama atau fungsi yang pertama sebagai pengiring tarian. Dalam hal ini musik hanya dipakai sebagai pengiring atau sebagai penunjang penampilan tari. Sehingga terkadang musik tidak ikut menentukan isi tarian. Ya, hanya sebagai pengiring atau penunjang. Dia tidak termasuk dari bagian untuk menentukan isi dari sebuah tarian. Yang kedua sebagai ilustrasi. Dalam hal ini, musik hanya sebagai pengiring ataupun sebagai pemberi suasana pada saat-saat tertentu, tergantung kebutuhan garapan tari. Jadi dalam hal ini, sebagai ilustrasi, musik hanya dibutuhkan dan dipakai pada bagian-bagian tertentu saja dari keseluruhan tarian. Fungsi yang ketiga sebagai pemberi suasana. Dalam fungsi yang ketiga ini, musik sangat cocok untuk mengiring drama tari. Karena dalam drama tari terdapat pembagian adegan atau mempunyai alur cerita yang masing-masing babak menggambarkan suasana berbeda. Dalam sebuah drama tari terdiri dari babak-babak tertentu atau adegan-adegan tertentu yang pada setiap adegan mempunyai suasana yang berbeda. Maka untuk menggambarkan suasana-suasana itu akan diberikan musik, akan diberikan iringan untuk memperjelas suasana, untuk menggambarkan suasana keseluruhan dari adegan-adegan yang akan dipertunjukkan. Walaupun musik sebagai pemberi suasana juga bisa dipakai di luar dari drama tari. Ya, tergantung dari bagaimana penata tari mendesainnya secara baik, secara indah, secara estetis. Sekarang kita lihat unsur pendukung yang kedua, yaitu tata rias dan tata busana. Tata rias berhubungan dengan make up dan tata busana
berhubungan dengan pakaian. Unsur ini harus memperhatikan kesesuaian dengan tarian. Jadi busana dengan rias harus sesuai dengan tarian, khususnya tema tarian. Dalam hal ini, tata rias dan tata busana fungsinya hanya untuk menambah keindahan tarian, dan sifatnya hanya sebagai sarana pembantu. Jadi sifatnya hanya sebagai sarana pembantu, bukan sarana utama. Karena tanpa unsur ini pun tarian masih bisa dilaksanakan. Tata busana dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama itu pakaian dasar. Pakaian dasar menjadi pakaian yang paling dasar atau yang paling dahulu dipakai oleh seorang penata tari sebelum ada pakaian-pakaian yang di luarnya. Ya, pakaian dasar. Yang kedua, pakaian kaki atau sepatu. Ya, kita udah paham pakaian kaki atau sepatu. Pakaian tubuh dalam ini baju atau celana atau rok ataupun apa saja dipakai di luar dari pakaian dasar. Dipakai di luar dari pakaian dasar. Yang berikutnya itu pakaian kepala atau headdress, pakaian kepala, topi dan seterusnya. Yang berikut perlengkapan atau aksesoris, bisa aja gelang, anting-anting, kalung dan sebagainya. Fungsi dari tata busana ini adalah untuk memperjelas tema tari, itu yang pertama. Memperjelas tema tari. Yang kedua, membantu menghidupkan karakter dan peran penari. Seorang penari memakai pakaian tertentu karena dia berperan sebagai tokoh tertentu, maka karakter tokohnya akan menjadi nampak ketika mengenakan pakaian khusus atau busana khusus atau riasan khusus. Yang berikut, membantu ekspresi penari dalam melakukan gerakan. Dan yang terakhir, memberi nilai tambah pada segi estetika atau keindahan dan etika, tata susila sopan santun. Itu beberapa fungsi mengapa tata rias dan tata busana dipakai dalam pementasan ini. Yang berikut, properti tari, yaitu semua alat yang digunakan untuk mendukung terciptanya keindahan dalam pementasan tari. Jadi semua alat yang digunakan untuk mendukung terciptanya keindahan dalam pementasan tari. Jadi kegunaan dari properti ini adalah untuk memberi keindahan, khususnya keindahan bentuk pada pertunjukan tari sehingga terlihat lebih sempurna. Unsur yang keempat adalah tempat pementasan atau pentas atau panggung. Tempat pementasan terbagi atas dua. Yang pertama itu panggung terbuka dan yang kedua panggung tertutup. Panggung terbuka dan panggung tertutup. Panggung terbuka itu biasanya berada di tempat terbuka dan tidak beratap. Bentuknya seperti arena, seperti pendapa atau pendopo dan lain-lain. Jadi dalam panggung pementasan tari pada panggung seperti ini, penari dapat dilihat dari berbagai arah, dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, panggung tertutup yang sering disebut dengan istilah proscenium. Panggung tertutup yang sering disebut dengan istilah proscenium. Model panggung ini sering digunakan dalam pagelaran tari, di mana ada batasan khusus antara penari dan penikmat tari atau penonton. Ketinggian panggung
ditentukan secara khusus sehingga penikmat tari dapat secara fokus memperhatikannya. Dan panggung tertutup dalam suatu ruangan sering disebut dengan istilah auditorium. Panggung pentasan sering digunakan dalam tari tradisional, ya, khususnya panggung terbuka sering sekali, bahkan sangat sering dipakai dalam pementasan tari-tari tradisional yang biasanya langsung dilakukan di lapangan terbuka. Sementara panggung tertutup seringkali digunakan oleh kalangan istana, itu khususnya di daerah Pulau Jawa. Fungsi tata panggung kita bisa menyebutkan 4 fungsi tata panggung. Yang pertama, sebagai tempat di mana sebuah tari dipertunjukkan. Sebagai tempat sebuah tari dipertunjukkan. Kedua, pemberi ruang kepada penata tari, pemberi ruang kepada penari. Sebagai pemberi ruang kepada penari. Ketiga, memberi pandangan yang menarik, artinya penonton bisa melihat secara menarik, secara indah, secara keren. Dan yang keempat, memberi pernyataan suasana hati atau menggambarkan suasana tari yang mau dipertunjukkan. Fungsi yang keempatnya adalah memberi pernyataan suasana tari atau menggambarkan suasana tari yang akan dipertunjukkan. Dan yang kelima, tata lampu. Unsur pendukung tari yang kelima adalah tata lampu. Ya, tata lampu. Tata lampu ini berhubungan dengan lampu, baik lampu yang tradisional maupun lampu yang modern yang dipergunakan untuk keperluan penerangan dan penyinaran dalam seni pertunjukan. Dalam pegelaran tari, tata lampu selain sebagai penerangan juga berfungsi sebagai pembentuk suasana yang diperlukan dalam adegan-adegan yang ditampilkan. Jenis-jenis lampu terbagi atas 2. Yang pertama lampu tradisional dan 2 lampu modern. Lampu tradisional lampu yang sangat sederhana yang dibuat dan diwariskan turun-temurun, yang merupakan warisan budaya nenek moyang. Misalnya api unggun, belencong, obor dari bambu, oncong dari kaleng bekas dan dari botol-botol bekas, lampu teplok, lampu gantung, lampu petromax, dan lain-lain. Sementara lampu modern itu lampu yang dikembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, yang menggunakan listrik sebagai sumber energi utama. Ada beberapa lampu atau lighting modern, misalnya pertama lampu khusus atau spotlight yang digunakan untuk menyinari objek secara khusus. Spotlight berarti digunakan untuk menyinari objek secara khusus. Yang kedua, follow spotlight. Follow spotlight, lampu sentral yang mengikuti objek. Lampu sentral yang mengikuti objek. Yang ketiga, strip light. Strip light merupakan lampu berderet dan bermacam-macam warna. Lampu berderet dan bermacam-macam warna. Lampu berderet dan bermacam-macam warna. Yang keempat, general light. General light sebagai penerang keseluruhan arena pentas. Sebagai penerang keseluruhan arena pentas. General light sebagai penerang keseluruhan arena pentas.
Lalu kita lihat hal yang terakhir, yaitu fungsi pencahayaan. Pencahayaan mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, menerangi dan menyinari pentas. Menerangi dan menyinari pentas. Fungsi yang kedua yaitu menyinari daerah permainan atau objek atau suatu objek tertentu sehingga dapat menimbulkan efek dramatik. Di fungsi yang kedua itu untuk menyinari daerah permainan, dalam hal ini daerah pementasan tari, sehingga dapat menimbulkan efek dramatik. Dan fungsi yang ketiga itu untuk memperkuat adegan serta suasana tarian. Memperkuat adegan serta suasana tarian.